Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali dipertemukan pada hari ini dalam kegiatan tadarus. Salam dan sholawat kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca surah Al-Mulk sampai ayat 20, maka pada hari ini kita akan melanjutkan membaca ayat 21 sampai ayat 25. Dan karena di dalam ayat-ayat ini terdapat lafaz yang mengandung hukum bacaan izhar, maka kita akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hukum bacaan izhar. Hukum bacaan izhar yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tertentu, maka nun sukun atau tanwinnya harus dibaca jelas. Huruf-huruf tertentu yang dimaksud yaitu huruf hamzah atau alif, huruf ha, kha, ain, ghain, dan ha. Jadi, jika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang telah disebutkan tadi, maka nun sukun atau tanwinnya harus dibaca jelas. Hukum bacaan izhar ini merupakan kebalikan dari hukum bacaan idgham. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya mengenai hukum bacaan idgham. Idgham yaitu nun sukunnya atau tanwinnya tidak terbaca. Sedangkan izhar, nun sukun atau tanwinnya harus dibaca jelas. Nah, untuk lebih memahami, silakan anak-anakku perhatikan contoh berikut. Misalnya pada lafaz min aqtori dengan lafaz mirabbihim. Nah, bandingkan ya antara kedua lafaz ini. Pada lafaz min aqtori, nah di sini ada nun sukun yang bertemu dengan huruf alif, maka nun sukunnya dibaca jelas. Nah, di sini hukum bacaannya adalah hukum bacaan izhar. Min aqtori, nun sukunnya terbaca jelas. Kemudian pada lafaz mirabbihim, bandingkan ya dengan lafaz sebelumnya tadi. Mirabbihim ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ro, maka nun sukunnya tidak terbaca. Jadi di sini hukum bacanya adalah idgham. Mirabbihim, seolah-olah tidak ada nun sukun. Baik, sekarang buka Al-Qur'annya, kita sama-sama membaca surah Al-Mulk mulai dari ayat 21 sampai ayat 25. Dan silahkan anak-anakku perhatikan cara membaca, terutama pada lafaz-lafaz yang mengandung hukum bacaan izhar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwin wa nufur. Nah, perhatikan pada awal ayat pada lafaz amman haza. Nah, di sini ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ha, maka nun sukunnya harus dibaca jelas. Dan inilah yang dimaksud dengan hukum bacaan izhar. Amman haza, nun sukunnya dibaca jelas. Kemudian selanjutnya pada lafaz in amsaka. Nah, di sini ada nun sukun yang bertemu dengan huruf alif, maka nun sukunnya harus dibaca jelas. In amsaka. Lanjut ke ayat 22. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim.
Nah, perhatikan pada lafaz mukiban ala. Nah, di sini berlaku hukum bacaan izhar, yaitu ada tanwin yang bertemu dengan huruf ain, maka tanwinnya harus dibaca jelas. Mukiban ala. Kemudian pada lafaz sawiyan ala. Nah, di sini sama ya dengan lafaz sebelumnya tadi, ada tanwin yang bertemu dengan huruf ain, maka tanwinnya harus dibaca jelas. Sawiyan ala. Lanjut ke ayat 23. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Nah, dalam ayat ke-23 ini tidak terdapat lafaz yang mengandung hukum bacaan izhar. Yang ada adalah hukum bacaan ikhfa, yaitu pada lafaz ansha'akum. Ada nun sukun yang bertemu dengan huruf shin, maka nun sukunnya dibaca samar, bukan ansha'akum tetapi ansha'akum. Saya kira untuk hukum bacaan ikhfa ini sudah dijelaskan ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita lanjut ke ayat 24. Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dalam ayat ke-24 ini sama ya, tidak ada lafaz yang mengandung hukum bacaan izhar ataupun hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang lainnya. Jadi kita lanjut ke ayat 25. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Demikian pula dalam ayat ke-25 ini tidak terdapat lafaz yang mengandung hukum bacaan izhar. Yang ada adalah juga hukum bacaan ikhfa, yaitu pada lafaz in kuntum. Ada nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf, maka nun sukunnya dibaca samar, bukan in kuntum tetapi in kuntum. Nun sukunnya dibaca samar. Baik anak-anakku sekalian, demikian pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari baik pada pertemuan hari ini maupun pertemuan-pertemuan sebelumnya dapat dipahami oleh anak-anakku sekalian dan dapat diterapkan ketika membaca Al-Quran. Sekali lagi saya mengingatkan kepada anak-anakku untuk senantiasa rutin membaca Al-Quran. Apalah artinya kita pandai membaca Al-Quran, kita memahami mengenai hukum-hukum bacaan, tetapi kita malas membaca Al-Quran. Ingat kembali sebuah hadis yang menyampaikan bahwa bacaan Al-Quran akan datang kepada kita untuk memberikan syafaat atau pertolongan di hari kiamat kelak. Jadi mari kita rutinkan membaca Al-Quran. Meskipun dalam keadaan sibuk, sempatkanlah beberapa menit untuk membaca ayat suci Al-Quran. Demikian kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.